Buku Atomic Habits karya James Clear berfokus pada 4 hukum perubahan perilaku, The 4 Laws of Behavior Change, sebagai kerangka praktis untuk membangun kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Hukum ini didasarkan pada siklus Q isyarat, craving hazard response, tanggapan, dan reward ganjaran. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas 5 pelajaran penting dari buku Atomic Habits karya James Clear. Ternyata pelajaran dari buku ini begitu banyak sehingga tidak cukup dibahas dalam satu blog. Pada video 2 ini kita akan melanjutkan review buku tersebut agar tidak kehilangan konteks. Jangan lupa untuk cek video pertama kami terlebih dahulu ya. Nah, di video ini saya akan meringkas buku di mana perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Selamat datang di 50 Trillionaire. First, law make it obvious. Law yang pertama ini berkaitan dengan cara pembentukan Q penanda yang akan mengawali terbentuknya sebuah habit. Sadarilah habit Anda. Salah satu hal menarik tentang habit adalah kita tidak selalu sadar dengan Q penanda awal yang memulai suatu habit. Contoh simpelnya adalah mungkin Anda tidak sadar bahwa begitu ada notifikasi, pesan baru dari HP akhirnya membuat Anda menghabiskan waktu sekian menit tenggelam dalam sosial media. Setelah menyadarinya, Anda bisa mulai mengajukan pertanyaan pada diri sendiri. Apakah kebiasaan ini menunjang saya menjadi tipe orang yang saya inginkan? Apakah kebiasaan ini juga menunjang kesuksesan saya? Mulailah dengan sebuah perencanaan kapan dan di mana Anda akan menjalankan kebiasaan Anda yang baru. Teknik 1, menjadikan tempat dan waktu sebagai Q. Jadikan tempat dan waktu sebagai Q, penanda untuk memulai habit Anda. Formatnya adalah, saya akan habit yang diinginkan saat waktu di tempat. Berikut contoh, simpelnya, saya akan mulai menulis di jam 6 pagi di meja ruang kerja. Saya akan olahraga tiap jam 5 sore di gym dekat rumah. Teknik 2, menggunakan habit stacking yang dimaksud dengan habit. Stacking adalah memanfaatkan habit yang sudah dimiliki sebagai kue untuk habit baru yang ingin Anda lakukan. Formatnya adalah, setelah saya habit yang sudah ada, maka saya akan habit yang diinginkan. Contoh sederhana, setelah saya mandi, maka saya akan push up 15 kali. Setelah saya bangun tidur dan buat kopi, maka saya akan menulis selama 30 menit. Nah, itu adalah tips-tips untuk membuat Q penanda dimulainya habit menjadi lebih jelas. Setelah ini, kita akan menggunakan lingkungan untuk memperjelas Q dari habit. The secret of self-control. Banyak orang bisa menahan diri bukan karena mereka disiplin atau memang tahan godaan, akan tetapi karena mereka memposisikan diri supaya jarang tergoda. Apa maksudnya? Artinya, mereka mendesain lingkungan sekitar mereka supaya tidak sering mengalami godaan. Second, I'll make it attractive. Lo yang keke ini berkaitan dengan craving. Craving inilah yang akan menjadi motivasi kita melakukan sebuah habit. Craving bisa terjadi karena sebuah neurotransmitter yang bernama dopamin. Satu hal menarik tentang dopamin ini adalah ternyata dopamin dilepaskan badan tidak hanya ketika kita melakukan tindakan tersebut, akan tetapi juga ketika mengantisipasinya. Ketika Anda mengantisipasi sesuatu yang menyenangkan, kadar dopamin meningkat yang diiringi dengan motivasi Anda. Jadi yang memotivasi dan menggerakkan kita untuk bertindak adalah antisipasi dari reward, memprogram ulang diri untuk menikmati. Habit yang terasa sulit, seringkali kita tidak berhasil menjalankan suatu kebiasaan karena merasa apa yang harus dilakukan itu susah atau ribet. Kita bisa membuat habit yang terasa susah menjadi lebih menarik dengan mengubah cara berpikir. Kita asosiasikan habit tersebut dengan pengalaman yang positif. Contoh, mungkin selama ini Anda mengasosiasikan lari pagi sebagai aktivitas yang berat dan melelahkan. Anda bisa merubah cara pandang Anda terhadap lari pagi menjadi aktivitas untuk membangun kekuatan dan menikmati udara dan suasana pagi. Jadi tiap kali lari pagi, Anda bukan lagi akan berkata, sekarang saatnya lari pagi. Akan tetapi, Anda akan berkata,
Sekarang saatnya membangun kekuatan sambil menikmati suasana pagi. Third law, make it easy. Secara singkat, law ketiga ini membahas tentang bagaimana kita membuat proses melakukan habit itu menjadi mudah. Sehingga kita akan melakukannya dasar dalam melakukan respon. Perbedaan antara motion dan action. Keduanya terdengar sama, akan tetapi berbeda. Motion artinya kita masih merencanakan, menyusun strategi, dan belajar. Hal ini baik, akan tetapi masih belum membuahkan hasil yang nyata. Action artinya kita sudah melakukan hal tersebut dan membuahkan hasil. Berapa lama habit akan terbentuk? Ini adalah pertanyaan paling populer. Karena ada riset yang berkata 21 hari, ada lagi yang mengatakan 66 hari days menggunakan aturan 2 menit. Jikalau diibaratkan, habit itu seperti ketika mengendarai di jalan tol. Begitu masuk, tanpa sadar kita sudah meluncur dengan cepat, tanpa bisa kembali lagi. Berikut contoh sederhananya. Sekali ngemil kacang, Anda tidak bisa berhenti, padahal sudah kenyang. Awalnya Anda mau cek sosial media, 2 menit saja. Tapi saat ini sudah 30 menit lebih Anda habiskan di depan handphone. Fourth law, make it satisfying. Jika 3 law pertama habit, yaitu make it obvious. Make it attractive. Don't make it easy akan meningkatkan kemungkinan habit akan dilakukan. Sedang law keempat, make it satisfying, akan meningkatkan kemungkinan bahwa habit tersebut akan berulang. Kita cenderung akan mengulang sebuah kebiasaan jikalau kita mendapati bahwa hal tersebut memberikan kepuasan. Seringkali kepuasan itu bisa berupa hal yang sifatnya sederhana. Misalnya, rasa segar dan aroma yang wangi setelah selesai gosok gigi. Ketika rasa puas itu terjadi, maka kita memberikan sinyal ke otak bahwa, wah, ini rasanya enak dan menyegarkan. Kedepannya boleh deh hal ini dilakukan lagi. Nah, akan tetapi ada satu lagi triknya. Kita tidak hanya semata mencari kepuasan saja. Akan tetapi kita mencari kepuasan instant immediate. Satisfaction menggunakan habit tracker. Habit tracker adalah sebuah cara simple untuk melihat apakah Anda sudah melakukan suatu habit atau tidak. Salah satu keunggulan dari metode ini adalah kita tidak ingin memutus rantai. Misalkan saja Anda menggunakan metode mencoret kalender tadi dan sudah mencoret selama 24 hari berturut-turut. Ketika di hari ke-25, Anda merasa agak malas melakukan setup, Anda merasa sayang sekali, coretan di kalender akan menjadi berlubang. Karena Anda gagal memenuhi target hari itu menggunakan accountability partner. Jika kita ingin mengulangi suatu habit karena mendatangkan kepuasan, berlaku pula hal sebaliknya. Kita tidak ingin mengulangi suatu tindakan. Jika hal tersebut mendatangkan kesengsaraan karena konsekuensi untuk tidak melakukan habit baik, melakukan habit buruk, sangatlah tidak mengenakan. Ingat sifat dasar kita mencari kepuasan dan menghindari kesengsaraan. Inti bagian 2. Kebiasaan bukan soal motivasi, tapi soal desain sistem. Kalau kebiasaan sulit ubah caranya, bukan menyerah.